lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 9. Nah, kita akan membahas materi lanjutan dari fungsi kuadrat, yaitu grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga kadang disebut fungsi parabola. Nah, fungsi parabola ini ya bentuknya seperti parabola. Boleh terbuka ke atas, boleh terbuka ke bawah. Nah, seperti apakah itu fungsinya? Yuk, langsung saja kita ke slide. Grafik fungsi kuadrat. Contoh 1. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5 dengan daerah asal x lebih besar atau sama dengan min 6 dan lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, kita balik ke unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah pembuat nol fungsi, kemudian persamaan sumbu simetri, kemudian koordinat titik puncak atau titik balik, kemudian nilai maksimum atau minimum. Nah, yang pertama pembuat nol fungsi Y sama dengan 0 ya. Jadi di sini Y sama dengan fx ya. Jadi fx-nya kita samakan dengan 0. Jadi x kuadrat tambah 4x kurang 5 sama dengan 0 ya. Kita sudah belajar di persamaan kuadrat. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini ya dengan cara form faktoran ya. Perkalian dari min 5 yang menghasilkan 4 ya. Jadi faktor dari 5 yang menghasilkan 4 ya, 1 dengan 5. Jadi karena dia ingin 4x, berarti yang negatifnya di min 1 ya. Jadi x tambah 5, x kurang 1 ya. Ketika x-nya tambah 5, berarti x-nya sama dengan min 5. Kemudian x kurang 1 sama dengan x2-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi ketemu x1-nya min 5, x2-nya 1. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini ya. Untuk menentukan titik-titik koordinatnya, kamu boleh menggunakan tabel yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Jadi nanti di sini ya, untuk pembuat nol fungsinya ini menjadi min 5,0 ya. Kemudian di sini 1,0. Jadi itu yang membuat fungsinya menjadi 0 ya. Jadi kemudian digambar grafik fungsi kuadratnya. Kemudian kita mencari persamaan sumbu simetri. X sama dengan negatif 2 ya. Jadi kita ambil sumbu simetrinya yang di tengah-tengah ya. Dari sini kan min 5 dengan 1 ya. Jadi min 5. Kemudian min 4. Kemudian min 3. Kemudian min 2. Min 1. Kemudian 0 dan 1 ya. Jadi ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 berarti bagi 2 karena dia sumbu simetri itu adalah garis bagi ya, garis tengah ya. Jadi kita ambil yang ketiga, berarti kalau dia 3 ya, jadi 1, 2, 3 ya. Makanya dia ketemu di min 2 gitu ya. Kemudian koordinat titik puncak atau balik ya, lihat saja titik puncaknya atau titik baliknya ya. Di sini adalah min 2, min 9 ya. Garis yang warna biru. Titik yang warna biru ya. Seperti itu. Dan kemudian nilai minimumnya adalah di min 9. Nah, nilai minimum itu yang bisa ambil dari koordinat titik puncak atau baliknya yang Y-nya ya. Karena Y itu adalah range-nya, daerah hasil gitu ya. Jadi daerah hasilnya nilai minimumnya adalah min 9. Ya, contoh kedua. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x kurang 4 dengan daerah asal. X-nya lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Untuk pembuat nol fungsi, Y harus sama dengan 0 ya. Jadi min x kuadrat tambah 4x kurang 4 sama dengan 0. Silakan cari akar-akarnya, nanti ketemu negatif x kurang 2 dikuadratkan sama dengan 0 ya. Nanti x kurang 2 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 2. Jadi pembuat nol fungsinya adalah x sama dengan 2 ya. Jadi dia ada di garis yang x sama dengan 2 ya. Nah, ini untuk menentukan titik-titik koordinatnya ini kamu bisa menggunakan tabel ya. Jadi dimasukkan ketika x-nya min 1, x-nya min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti ketemu koordinatnya. Di
tinggal digabung-gabungkan koordinatnya ya. Dan jangan lupa menuliskan Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X kurang 4 di sini ya. Jadi fungsinya ini jangan lupa untuk dituliskan. Ya, jadi fungsi kuadratnya dituliskan. Jadi kelihatan kalau grafik ini untuk grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X kurang 4. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan sumbu simetri. X sama dengan 2, koordinat titik puncak atau baliknya 0,2. Nilai maksimumnya 2. Dari mana ini? Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi, sumbu simetrinya ada di titik 2 ya. Jadi garis tengahnya ada di 2, kemudian koordinat titik puncak atau baliknya 0,2 di sini. Ya, 0,2. Ya. Kemudian nilai maksimumnya adalah 2 karena dia hanya sampai 2 gitu ya. Contoh ketiga. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 dengan daerah asal x lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, ini khusus yang seperti ini ya, kita memeriksa posisi grafik dulu. Jadi kita ambil x-nya sama dengan 0 karena daerah asalnya kan min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita ambil yang 0 dulu untuk memeriksa posisi grafik. Ya, ketika x-nya sama dengan 0, tinggal substitusi, berarti y sama dengan 3 ya. Nah, ini berarti grafiknya ada di atas dari sumbu X ya, di atas dari sumbu X. Nah, makanya dia kita cari seperti ini untuk memeriksa posisi grafiknya ya. Nanti untuk menentukan titik koordinatnya seperti ini ya, untuk menentukan titik koordinatnya ini ya. Ini kenapa tidak dicari akar-akarnya, karena kalaupun kita cari 2 kali 3 kan 6 ya, faktor dari 6 berapa supaya menghasilkan min 4? Nggak ada kan, 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, dia tidak bisa dicari karena memang dia tidak melewati posisi si X gitu ya, makanya dia tidak melewati sumbu X. Ketika dia melewati sumbu X, maka ini bisa dicari akar-akarnya ya. Berhubung ini grafiknya ada di atas sumbu X, sehingga ini tidak bisa kita cari dengan pembuat nol fungsi ya. Pembuat nol fungsi itu ketika dia melewati garis X ya, gitu. Garis sumbu X. Kemudian untuk persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1 ya, garis tengahnya nih 1 ya, X sama dengan 1. Kemudian koordinat titik puncak atau baliknya di 1,1 nih, 1,1. Kemudian untuk nilai minimumnya sama dengan 1 ya, seperti itu saja. Jadi untuk menentukan grafik fungsi kuadratnya itu kamu harus mengetahui dulu pembuat nol fungsinya, kemudian persamaan sumbu simetri, koordinat titik puncak atau balik, dan nilai minimum. Thank you kelas sudah mendengarkan materi, dan Miss harap kamu lebih memahami cara membentuk grafik fungsi kuadrat, di mana ada unsurnya yaitu pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, koordinat titik puncak ataupun balik, kemudian ada nilai minimum. Dan ingat, syarat dari membentuk kurvanya, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Itu syarat utamanya. Ya. Okay, thank you and see you. Bye-bye.